Okay, let's go. Ya, oke, semuanya. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sebelumnya, perkenalan saya, nama saya Emi Janur Sunggebo, saya merupakan mahasiswa semester 4 dari jurusan Informatika Universitas Utara Tirta. Oke, kita kembali ke project tutorial Unity. Kemarin kita sudah membahas tentang gerakan dinamis dari dua dimensi objek ya. Sekarang kita akan membahas tentang cara objek dua dimensi itu caranya biar bisa loncat tuh gimana gitu. Oke, setelah kemarin kita udah berhasil bolak-balik badannya si objek, sekarang kita buat objeknya agar bisa loncat nih teman-teman. Oke, sebelumnya teman-teman harus membuat area untuk si objeknya ya. Kalian harus bikin areanya, ini bisa pakai wall ya. Berarti ini sesuka kalian aja lah buat rintangannya ya. Bisa kalian bikin dari mana, dari aset Unity atau bikin sendiri, itu boleh banget teman. Dan jadi saya udah buat ya. Dan sekarang saya fokus kepada si playernya ini supaya bisa loncat, dan juga loncatnya cuma satu kali aja gitu, nggak bisa berkali-kali. Nah, gimana sih maksudnya kayak gitu? Kita lihat dulu, kita play dulu. Oke, di sini saya sudah masuk ke permainannya. Kita lihat, hop, dia loncat. Kalau saya berkali-kali nggak bisa, dia loncatnya sekali doang. Oke, set, hop, hop. Nah, dan kamera mengikuti dia teman-teman. Nah, hop, hop, hop. Nyangkut. Oke, sip. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa loncat. Oke. Dia nggak bisa dia bukan hanya balik badan, tapi sekarang dia bisa loncat. Oke, kita bahas di video kali ini. Oke, sebelumnya kalau teman-teman udah ngebuat aset-asetnya, ada si player ya, ada wall ya, buat dia ya arena bermain dia lah pokoknya. Nah, teman-teman kemudian bisa membuat kode player move-nya ya. Nah, untuk kode player move-nya itu kalian bisa cek di sini. Nah, seperti biasa teman-teman, bawaan dari Unity ya. Ini merupakan library-nya ya. Di sini itu ada beberapa nama-nama library-nya. Ini ada using system collection dan lain-lain kayak gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke class berikutnya. Yaitu kita punya class player move yang diturunkan dari mono behavior. Ini artinya script ini tuh bisa kita tempelin langsung ke game object di Unity-nya. Bisa kita taruh langsung ke si player-nya tadi. Oke, kemudian di bagian atas sini saya punya variabel ya. Ada dua variabel nih. Ini ada speed sama jump. Nah, speed ini kita buat untuk mengatur seberapa cepat player buat bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, jump ini nih, di sini nih, jump ini buat kita ukur lompatan tingginya si player tadi itu teman-teman. Kemudian di sini ada variabel gerakan. Nah, ini tuh buat nampung input horizontal dari keyboard. Kemudian ada private rigid body 2 dimensi RB. Nah, nanti ini tuh digunakan buat mengakses komponen rigid body 2 dimensi. Kita ditambahin juga sama teman-teman di Unity, jangan lupa ya teman-teman. Tambahin rigid body-nya di sini. Nah, nanti itu gunanya buat supaya si player tuh bisa menerima inputan dan juga menerima komponen-komponen fisikal lah gitu lah ya. Nah, itu tuh dari rigid body sini teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke kodenya. Kemudian di sini tuh ada header ground check. Nah, ini teman-teman, ini bagian penting juga nih untuk ngecek apakah player sedang berada di tanah atau enggak gitu. Nah, di sini aku pakai sistem ground check di sini tuh dengan transform ground check. Kemudian dengan radius pengecekan itu 0,2 ya. Kemudian layer max ya, biar deteksi tanah aja gitu. Terus di sini ada is ground. Nah, di sini nanti bakal nyimpan hasil pengecekan. Jadi nanti bisa dipakai buat menentukan apakah player boleh lompat atau enggak. Gitu. Jadi player bakal lompat di tanah gitu, kalau nyentuh tanah. Jadi supaya enggak berkali-kali gitu loncatnya. Dia jangan bisa loncat kalau di tanah doang. Jadi kalau pas nggak nyentuh tanah dia nggak bisa loncat. Jadi pas loncat sekali kan nggak nyentuh tanah ya.
Kalau kita bisa spasi lagi, dia tuh nggak bisa loncat lagi gitu. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada start method ya. Di fungsi start ini aku ambil komponen pakai rigibody dari object player. Terus kemudian simpen di variabel RB ya di sini. Supaya kita bisa ngatur fisika player seperti gerakan dan lompatannya itu. Seperti yang saya tadi bilang, kita panggil lagi komponen rigibody-nya. Kemudian di sini ada update method. Nah, di sini itu buat input dan gerakan teman-teman. Di fungsi update ini, kita pertama-tama cek apakah player sudah menyentuh tanah dengan fisik 2 dimensi. Nah, kita panggil lagi fungsi yang tadi kita bikin di atas. Nah, kita cek apakah dia menyentuh tanah. Oke. Kemudian kita ambil input horizontal dari keyboard. Misalnya, kita tekan tombol panah ke kanan atau ke kiri. Bahkan nilainya bisa jadi -1, 0, atau 1 gitu ya. Ini teman-teman. Oke, nah, if gerakan kurang dari 0, transfer rotation within the ruler 0F 150 0. Maksudnya apa? Nah, jadi di sini tuh aku rotasiin si playernya biar ngadep ke arah gerakan. Nah, misalnya kan kalau kurang dari 0, kalau dari sumbu ini Cartesius ya kan, kurang dari 0 berarti minus kan, ke arah kiri berarti ya. Nah, jadi misalkan saya pencet input ke kiri, maka si playernya bakal saya rotasin 180 derajat. Nah, kalau aku pencet ke arah kanan, dia balik lagi, kita rotasin ke 0 gitu, kita balikin lagi badannya gitu. Nah, setelah itu kita gerakan player ke kanan atau ke kiri dengan mengubah nilai kecepatan di sumbu X-nya ya teman-teman. Nah, oke, gerakan horizontal kita ubah dari rigibody-nya. Oke. Nah, kemudian kalau tombol jam, nah jamnya tuh di sini saya pakai spasi. Saya pakai spasi ya teman-teman buat jamnya. Nah, di dalam fungsi jam func ini nih, ya ada jam func. Nah, di private jam func ini. Nah, di dalam fungsi ini kita cek dulu is ground. Kalau iya player lagi di tanah dan bisa lompat, kita kasih kecepatan ke atas nilai jamnya. Habis itu kita lihat lagi fungsi lainnya. Oke, ada on draw Grimo selection. Nah, maksudnya sini menampilkan radius ground check di editor. Nah, maksudnya itu terakhir ini bagian opsional nih. Ini boleh dipakai boleh enggak, tapi dia itu berguna banget buat ngembangin game. Di fungsi ini tuh aku gambar lingkaran merah buat nunjukin radius ground check di scan view editor. Jadi kita bisa lihat apakah pengecekan tanahnya tepat atau enggak gitu teman-teman. Oke. Begitu untuk penjelasan kodenya. Kemudian kita bisa lihat, nah ini itu ada merahnya tuh ada. Ini dari kodenya tadi tuh, biar nanti itu dilihat gitu, ini nyentuh ini enggak, ini buat ngedetek ini nih. Nah, si merah ini buat ngedeteksi wall ini nih, atau tanah gitu. Kita ibaratkan si wall ini adalah tanah gitu. Ya, begitu aja teman-teman. Dan sekali lagi mari kita play. Oke, nah dia nggak bisa lanjut 2 kali kan? Kayak set, tuh nggak bisa terbang gitu dia. Begitu teman-teman. Oke, ya mungkin itu aja dari saya. Sekian dan terima kasih. Kalau kalian punya pertanyaan atau mau fitur tambahan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.